Ditonton sampai selesai ya videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kanker serviks masih menjadi perhatian masyarakat saat ini, terutama kepada perempuan, karena kanker serviks ini bisa menjadi masalah, bahkan bisa mengakibatkan kematian bagi perempuan di Indonesia. Bersama Dr. Henry Jericho yang sudah bergabung saat ini bersama di Zoom. Halo, selamat pagi dokter. Selamat pagi, kabarnya Dokter, semua mudah-mudahan sehat. kanker serviks ini tuh seperti apa sih dok? Boleh dijelaskan dok? Jadi kanker serviks itu salah satu kondisi ya di bagian objin, jadi bagian yang memang saya khususkan, di mana ada suatu tumor atau massa kanker yang ganas, jadi tumor yang ganas di bagian leher rahim, sepertiga bagian bawah, jadi di mulut rahim atau di leher rahim. Nah itu tuh memang ganas, karena itu disebut kanker. Yang disebut kanker itu adalah dia sel-selnya itu bisa menyebar dan bermultiplikasi, jadi makin banyak dan menyebar ke jaringan sekitar, organ-organ sekitar. Karena itu harus dibedakan antara tumor jinak dan tumor ganas. Kanker itu tumor ganas. Oke, dok, Ya. apakah ketika seorang perempuan terkena kanker serviks ini mereka memiliki kayak kondisi fisik yang berbeda pada umumnya atau seperti apa ya dok? Jadi kanker serviks itu bisa mengenai siapa saja, cuma ada faktor-faktor risiko yang bisa kita identifikasi. Misalnya kanker serviks ini bisa terjadi karena adanya infeksi virus. Virusnya itu adalah virus HPV. Bagaimana bisa terjadi infeksi virus? Dari sejauh ini penelitian yang bisa dipelajari adalah kita bisa mengetahui bahwa infeksi virus itu terjadi dari hubungan seksual. Jadi faktor risikonya itu adalah yang sudah menikah atau yang sudah berhubungan seksual. Oke dok, mungkin masih banyak juga nih dok, kan tadi disebutkan kalau si gejalanya tuh memang agak sulit ya dok ya untuk terdeteksi. Nah, kalau yang sebenarnya tanda dan gejala untuk menunjukkan bahwa perempuan ini terkena kanker serviks itu seperti apa ya dok? Oke, kanker serviks itu kalau kita temukan di rumah sakit, banyaknya yang sudah terlambat, jadi dia sudah stadium lanjut. Untuk langkah pencegahan atau langkah deteksi dini itu program nasional juga kita punya yang namanya deteksi dini kanker serviks. Beberapa pemeriksaan yang bisa dilakukan itu seperti misalnya mungkin teman-teman juga udah pada tahu seperti pap smear atau misalnya IVA test sampai dengan kolposkopi. Jadi kita melihat ke bagian mulut dan leher rahimnya. Gitu. Kalau yang di rumah sakit itu seringnya sudah ada gejalanya itu bisa keputihan yang banyak, paling sering itu adalah berdarah, kemudian bisa juga ada keluhan nyeri, tapi yang paling umum itu adalah keluhan perdarahan dari jalan lahir. Oke, berarti untuk kayak gejala awal tuh memang sulit untuk terlihat ya dok ya. Jadi masyarakat memang kita perempuan tuh kayak nggak ngeh gitu kalau sebenarnya kita sedang terkena kanker serviks. Ya, jadi pada stadium dini ya, pada stadium awal itu memang kadang-kadang, bukan kadang-kadang, umumnya tidak ketahuan kalau dia punya kanker serviks. Karena gejala awalnya cukup normal seperti wanita-wanita yang masih menstruasi, masih haid. Jadi bisa aja putihan, kemudian nyeri pada saat berhubungan atau setelah berhubungan. Kemudian kalau berdarah itu artinya sudah ada stadium lanjut, sudah ada perjalanan penyakit. Jadi kankernya itu sudah terjadi pertumbuhan. Gitu. Jadi memang susah kalau kita diminta untuk mendeteksi kanker serviks cuma berdasarkan gejala tanpa diperiksa. Jadi kita tetap harus punya kesadaran yang baik terhadap deteksi dini kanker serviks. Oke, dan juga kan kalau keputihan itu biasanya pada perempuan tuh memang hal yang sangat normal ya dok ya. Ya, Tapi betul. tandanya nih kalau ternyata perempuan ini kayak mengidap kanker serviks itu ada bedanya nggak sih si keputihannya itu seperti apa dok? Oke, keputihan itu ada dibedakan jadi dua, ada keputihan yang normal atau yang masih normal terjadi ya, kita sebutnya keputihan yang fisiologis, atau keputihan yang patologis. Patologis itu berarti terjadi suatu kondisi atau kelainan di daerah organ vital wanita. Nah, kalau keputihan yang normal itu biasanya dia tidak disertai dengan demam. Yang pertama tidak ada panas badan, kemudian jumlahnya itu tidak berlebihan, tidak banyak, tidak sampai berbuih atau jadi padat gitu, lengket. Terus tidak disertai juga dengan rasa gatal. Kemudian
yang paling gampang dideteksi itu adalah tidak berbau yang normal itu. Jadi dia kalau infeksi, kalau terjadi keputihan yang merupakan infeksi, dia akan ada bau, bisa seperti bau amis, atau sampai ke infeksi yang sudah lanjut itu bisa berbau seperti berbau busuk. Jadi kita juga harus bisa membedakan keputihan yang masih fisiologis, yang masih normal, atau keputihan mana yang sudah harus diperiksa. Baiknya kan diperiksa kan ya, untuk masyarakat mungkin nggak langsung dia, oh saya tahu obatnya ini loh. Oke, berarti Tribuners kita nih sebagai perempuan harus aware ya sama apa yang terjadi dengan tubuh kita. Ketika misalnya kita sedang keputihan, kita juga harus tahu nih keputihan jenis apa yang sedang kita alami. Dan ketika kita pun pasti menyadari ya, ketika nggak wajar nih keputihannya, berarti memang harus segera periksa aja ke dokter. Jangan ngerasa malu ya dok ya untuk periksain diri seperti ini. Betul, jadi memang zaman sekarang ini kita sudah harus lebih aware dan udah harus disingkirkan itu rasa malu untuk memeriksakan ke tenaga kesehatan. Bukan hanya penyakit di kebidanan dan penyakit kandungan saja, tapi menurut saya juga di masyarakat modern ini dengan kemajuan teknologi, sosial media, dan lain, orang sepertinya sih kalau saya lihat di seluruh dunia sudah mulai sadar, seperti misalnya dia stres itu kan merupakan suatu gangguan psikologis ya, stres yang berlebih. Nah itu udah tidak malu kalau menurut saya untuk mengkonsultasikan ke psikolog atau mungkin ke psikiater. Tapi dok, cukup banyak nggak sih dok kasus yang datang gitu periksa ke dokter, tapi si pasiennya memang udah malah si gejala keputihannya memang sudah parah gitu, dan mereka tuh kayak takut untuk periksain diri mereka sendiri gitu karena masih awam untuk memeriksakan diri ke dokter. Seperti apa dok? Jadi memang masalah malu atau takut sebenarnya karena mereka mungkin sadar kalau perdarahan yang terjadi gitu kan, kalau udah stadium lanjut kanker serviks itu dia perdarahan pada saat berhubungan, pada saat setelah berhubungan, atau perdarahan di luar siklus mens lah itu kok nggak teratur gitu berdarah. Nah biasanya mereka datang, pasien-pasien itu datang memang takut untuk mengetahui kondisi sebenarnya, tapi ya itu yang harus kita sebagai tenaga kesehatan ya, kami sebagai tenaga kesehatan harus mengingatkan pasien bahwa kesadaran terhadap kesehatan itu, deteksi itu lebih baik daripada mengobati. Pencegahan akan selalu lebih baik dari mengobati. Jadi ya cukup banyak pasien yang memang mengalami keluhan, tapi dia khawatir gitu, apa sebenarnya kondisi tubuh saya gitu. Ya itu tugas dan kewajiban dari tenaga medis profesional, tenaga kesehatan untuk bisa bukan hanya mendiagnosis pasien, jadi bukan hanya bilang, Bu, kondisinya begini, tapi kita tidak memperhatikan kondisi psikologis pasien. Jadi misalnya dia shock atau apa, kita harus punya kemampuan untuk menyampaikan dengan cara yang aman gitu, yang baik. Jadi bisa menyampaikan informasi dengan baik ke pasien. Oke, dokter, kan di dalam tubuh perempuan juga selain ada keputihan, kita pun setiap bulannya mengalami menstruasi. Dan katanya menstruasi juga menjadi salah satu kayak apa ya, mengindikasi soal kanker serviks jika menstruasinya nggak lancar. Itu sebenarnya seperti apa sih dok? Jadi bukan menstruasi kalau ke kanker serviks, arahnya itu adalah perdarahan. Jadi kalau menstruasi itu keadaan di mana hormon itu yang mengatur, kan hormon itu beda di wanita dengan di pria. Hormon yang ada di wanita itu dua, progesteron dan estrogen, dia itu saling naik turun, bekerja sinergis untuk mengatur terjadinya siklus menstruasi. Pada wanita yang sehat, menstruasi itu akan terjadi normalnya 24-35 hari sekali. Nah, terus normalnya juga dia bisa durasi atau panjangnya itu bisa 3-8 hari, itu masih bisa kita sebut normal. Kemudian tidak disertai nyeri perut yang berlebih. Kemudian menstruasinya tersebut bisa kita teratur, siklusnya itu datang teratur, 24-35 hari masih teratur tadi ya. Nah, kalau misalnya pasien itu punya kondisi atau diagnosis kanker serviks, maka pastinya akan ada keluhan perdarahan di luar siklus mens. Kenapa mens saya panjang sekali, lama sekali, atau kenapa haid saya itu kok setelah berhubungan, setelah selalu keluar darah, atau ada nyeri pada saat berhubungan. Jadi pasti keluhan pasien yang ada ke arah kanker serviks itu adalah kok perdarahan saya tidak teratur, kok menstruasi saya tidak teratur. Begitu sudah ketemu dengan dokter, itu tidak akan didiagnosis sebagai menstruasi yang normal lagi, itu akan disebut sebagai perdarahan dari jalan lahir.
Oke, jadi Tribuners tetap juga harus aware nih ketika tadi soal pendarahan tadi, pasti harus langsung segera periksa ke dokter, jangan sampai menunggu, ini kayaknya nggak kenapa-kenapa deh, pasti nanti bulan depan baik-baik aja, jangan sampai ditunda-tunda ya dok ya, karena Ya, itu ya. mengancam nyawa kita juga ya dok ya, sebagai perempuan ya dok ya. Ya, jadi kanker serviks kan itu perdarahan, hubungannya dengan perdarahan. Bahkan menstruasi yang tidak lancar juga perdarahan banyak bisa menyebabkan anemia karena hilangnya darah dalam jumlah banyak Iya, seorang manusia. Gitu. iya. Bukan hanya wanita, kalau kehilangan terlalu banyak darah, seorang laki-laki juga bisa mengancam nyawa. Hmm. Gitu. Jadi yang harus diperhatikan itu adalah kesadaran sih sebenarnya. Yang paling idealnya itu kan kita melakukan medical check up gitu kan, setahun sekali gitu mungkin. Kita melakukan medical check up, tapi kalau untuk wanita akan lebih repot karena kita harus melakukan kontrol ke dokter spesialis kandungan karena organnya itu memang lebih sensitif untuk perempuan. Oke. Tapi dok, boleh dijelaskan nggak sih sebenarnya apa faktor penyebab dari si kanker serviks ini gitu? Soalnya kan Oke. kita nggak banyak yang belum tahu nih ini tuh karena akibat apa faktor penyebabnya gitu dok? Oke. Penyebab kanker serviks itu yang bikin dia jadi sel-sel di leher rahimnya itu ganas adalah virus HPV yang kita ketahui. Ada virus HPV juga, ada jenis atau seperti corona gitu ya, dia punya varian-varian. Nah, HPV ini Oke. juga yang diketahui paling sering itu adalah nomor 16 dan 18. Hmm. Penyebabnya adalah dia menginfeksi, dia menyebar ke sel-sel di leher rahim, kemudian dia bikin selnya itu jadi ganas, berkembangnya itu dengan tidak sehat, dan dia bisa menyebar ke sel-sel sehat di sekitarnya. Akhirnya sel-sel yang tidak sehat itu membentuk massa atau tumor. Nah, jadi bentuk Oke. tumor. Jadi kalau kita menyebutkan secara harfiah gitu, penyebab dari kanker serviks adalah pasti yang kemungkinan besar, bukan 100% pasti, kemungkinan besar adalah yang sudah berhubungan seksual. Gitu. Jadi infeksi atau transmisi virus HPV ini terjadi pada saat hubungan seksual. Gitu. Jadi memang sih ada kasus-kasus, sebagian kecil sekali kasus-kasus yang khusus dan jarang, di mana seorang wanita muda mungkin di masa pubertasnya dan dia belum pernah berhubungan seksual, tapi ditemukan sel-sel ganas atau sel-sel kanker serviks. Nah, ini tentunya ini merupakan suatu kasus yang harus diulas lebih lanjut dari dokter spesialis tersebut karena penyebabnya bukanlah suatu penyebab yang paling umum ditemukan. Oke, berarti memang ini juga bisa kayak disebutkan jika kita kayak berhubungan seksual dengan orang yang berbeda gitu dok, dengan orang bukan orang Ya. yang tetap seperti itu dok ya? Ya, jadi bahkan dengan satu orang yang tepat pun, tapi kalau orang itu mempunyai risiko tinggi untuk menghidap atau membawa virus HPV, ya kita bisa kena. Seorang wanita bisa kena gitu. Apalagi kalau dia punya partner untuk berhubungan seksual itu lebih dari satu. Nah, itu kan memperbesar kemungkinan terjadinya transmisi atau penyebaran virus. Jadi ya itu bisa semakin banyak partner seksualnya, semakin besar kemungkinannya gitu, untuk dia terpapar virus HPV. Oke, berarti kan setelah misalnya berhubungan dengan orang yang berbeda-beda kan nggak tahu nih si jangka waktu akhirnya, oh ternyata aku kena kanker serviks nih. Nah itu tuh biasanya terlihat dalam jangka waktu berapa lama ya dok ya? Itu tadi saya bilang, jadi bagaimana edukasi yang sebenarnya atau informasi kepada seluruh wanita di masyarakat ini di Indonesia terutama yang belum dapat kejelasan sebenarnya untuk seorang wanita bagusnya kontrol berapa lama sekali gitu kan? Iya. Secara langsung intinya itu ya. Jadi ya periksa secara rutin itu bagusnya awalnya tuh 1 tahun. Bisa ke bidan dulu kok, nggak harus langsung ke dokter. Tapi ya untuk konsultasi misalnya ada yang ditanyakan pasti baiknya ke dokter spesialis kandungan. Nah, kontrol yang dilakukan itu bagusnya bisa ada 1 tahun, bisa tiap 2 tahun sampai dengan paling lama 3 tahun. Biasanya yang belum pernah dilakukan pemeriksaan atau deteksi sama sekali, kita periksanya setahun sekali. Kalau dia sudah rutin mungkin bisa lebih panjang waktunya, jadi 2 tahun atau 3 tahun sekali. Yang paling sederhana bisa dilakukan itu deteksinya adalah dengan menggunakan pap smear. Jadi akan terdeteksi melalui laboratorium, sel-selnya itu sehat tidaklah secara kasarnya gitu. Oke, kalau yang untuk bisa melakukan pap smear itu di usia berapa ya dok ya? Ada Oke. kriteria usia tertentu nggak?
Pap smear itu biasanya ya itu tadi berhubungan dengan faktor risiko. Jadi pada anak-anak yang masih berusia 9-10 tahun belum menikah, kemungkinan besar belum berhubungan seksual, biasanya ya boleh kalau mau dilakukan, tapi ya sebaiknya yang lebih diprioritaskan adalah yang sudah usia reproduksi, yang sudah puber, lewat masa puber, yang sudah menikah, yang sudah melahirkan, kemudian yang mungkin punya kesadaran untuk kalau dia itu punya faktor risiko gitu. Jadi ya bukan hanya dari dokter saja menentukan apa wanita-wanita mana saja yang perlu dilakukan pemeriksaan, tapi ya baiknya dari masyarakat juga punya kesadaran untuk memeriksakan diri karena merasa saya sepertinya pernah melakukan hubungan seksual, tapi lebih baiknya saya periksa aja lah, ya. Walaupun belum menikah misalnya, kita kan nggak tahu. Nah itu kan kayak tadi dokter bilang lebih baik ya 1 tahun sekali kita harus periksa, atau kan ada vaksin HPV juga ya dok ya? Ya betul. Nah kalau si masyarakat, ya, bagaimana? tapi kalau masyarakat tuh kayak udah tahu nggak sih kalau misalnya kalian tuh harus sebaiknya vaksin, terus juga melakukan deteksi 1 tahun sekali. Cukup banyak kasih dok yang emang udah aware akan hal itu gitu? Kalau saya perhatikan di zaman sekarang ini, wanita-wanita yang aware atau sadar untuk melakukan pemeriksaan dini, deteksi dini atau sampai ke vaksin, biasanya yang sering buka sosial media atau dia punya suatu komunitas sosial, kehidupan sosialnya masih jalan gitu. Jadi dia dari pergaulan atau dari pembicaraan dengan sesama teman kerja atau teman sehari-hari, dia bisa tahu, saya belum pernah vaksin, saya juga belum pernah periksa. Nah biasanya akan terpanggil untuk memeriksakan diri. Tapi zaman sekarang sih mudah sekali sebenarnya untuk terpapar informasi seperti itu ya, karena kemudahan dari sistem informasi, kemudahan dari internet, lebih memfasilitasi untuk bisa melihat sebenarnya yang trending topik di dunia ini apa gitu. Atau nggak usah jauh-jauh, trending topik di Indonesia ini apa. Di Indonesia ini ternyata berita, pas lagi lihat berita kesehatan itu, ternyata angka pesakit dari kanker serviks itu tinggi. Wah, saya khawatir nih, lebih baik saya periksa. Itu kan biasanya cuma dari melihat di internet atau melihat dari berita-berita di TV. Tapi menurut saya sih zaman sekarang TV sama internet lebih banyak yang pengguna internet ya. Bahkan untuk berita, bahkan untuk menonton, mendengarkan musik, itu udah lumayan tertinggal gitu media televisi. Nah, terus dok, ini kan banyak nih kayak generasi muda saat ini juga udah bisa mendapatkan informasi ini lewat media sosial gitu. Dan apakah juga ada perubahan dok yang sebelumnya yang rutin kayak melakukan deteksi yang 1 tahun sekali ini tuh yang orang yang sudah menikah, atau bahkan sekarang yang malah remaja-remaja juga mulai, iya deh aku harus periksa dari mulai sekarang. Ada perbedaan nggak sih dok? Ada peningkatan lah ya, jadi terlihat sekali kalau tingkat kesadaran terhadap kesehatan di masyarakat itu meningkat dengan adanya kemajuan sistem informasi dan teknologi. Tetapi mungkin angkanya itu belum signifikan, belum yang meningkat drastis gitu. Tapi jelas ada peningkatan dari tahun ke tahun. Karena anak-anak zaman sekarang udah bisa dibilang ya dari umur 8-9 tahun juga saya lihat sudah ada yang memegang handphone ya. Sebenarnya itu pisau 2 mata gitu, karena berbahaya. Di satu sisi dia baik untuk informasi, dia akan lebih pintar gitu karena dia akan lebih punya wawasan yang lebih luas. Tapi di sisi lain di internet kan nggak semua konten atau isinya itu baik. Gitu. Jadi menurut saya sih akan terus meningkat itu jumlahnya dari tahun ke tahun yang sadar untuk memeriksakan diri. Terus dok, mungkin untuk Tribuners masih belum tahu apa sih yang bisa dilakukan untuk mencegah si kanker serviks itu harus seperti apa dok? Oke, beberapa langkah-langkahnya itu pencegahan tuh kalau sehari-hari mungkin bahasanya beda ya. Misalnya ada pasien datang ke saya akan tidak menjelaskan seperti ini. Tapi kalau di forum seperti ini saya akan berusaha menjelaskan dari internasional atau dari WHO, dia itu menjelaskan ada beberapa langkah atau tingkatan pencegahan. Jadi ada yang primer, ada yang sekunder, dan ada yang tersier. Nah, kalau pencegahan yang primer itu pencegahan pertama gitu, yang utama yang bisa kita lakukan. Yang primer itu adalah dilakukan vaksinasi. Vaksinasinya untuk siapa aja pencegahan. Itu kalau di internasional, secara global itu sebenarnya sudah disarankan untuk melakukan vaksin dari umur 9 tahun sampai usia 40-45 tahun masih bisa dilakukan vaksinasi virus HPV.
gitu. Jadi bagaimana pencegahannya ya kita vaksin gitu. Vaksin juga seperti yang kita ketahui ya dari penyakit COVID gitu, dari infeksi COVID yang sedang pandemi saat ini. Bahkan yang sudah divaksin pun ternyata masih ditemukan pasien-pasien yang terpapar dan masih terkena COVID gitu. Nah, sama halnya ini kan HPV, dia merupakan virus. Jadi walaupun divaksin, seperti yang saya bilang tadi, vaksin yang paling umum itu adalah yang vaksin untuk HPV 16 dan 18. Tapi tidak menutup kemungkinan pasien akan terpapar HPV nomor yang lain, seperti nomor 13, misalnya, atau nomor 26. Nah, kalau itu kan belum tercover oleh vaksin. Begitu. Jadi masih ada kemungkinan dia akan terpapar virus-virus HPV dengan jenis yang lain. Kemudian pencegahan yang kedua itu yang selanjutnya itu adalah pencegahan sekunder. Jadi misalnya pasien yang terdeteksi dengan lesi awal prakanker. Jadi bisa dibilang hampir jadi kanker atau stadium awal kanker. Jadi gejalanya masih belum seperti yang kita bahas tadi banyak ya, perdarahan, kemudian keputihan yang banyak, atau perdarahan setelah berhubungan seks, perdarahan di luar siklus mens, belum sampai situ gejalanya. Masih deteksi, masih stadium awal atau lesi prakanker, jadi baru ditemukan secara mikroskopis. Nah, pada pasien-pasien ini, bagaimana kita bisa ketemu pasien seperti ini? Ya biasanya dari pemeriksaan pap smear tadi, atau enggak pemeriksaan IVA test, pemeriksaan kolposkopi. Nah, apabila ditemukan calon gitu, bukan calon ya, potensi untuk terjadi kanker serviks pada suatu pasien, maka bisa dilakukan pencegahan sekunder tadi, misalnya dengan krioterapi. Jadi krioterapi itu mungkin penjelasannya beda lagi sesinya ya, karena harus panjang gitu, bagaimana kita membekukan secara dengan suhu yang sangat dingin, kita membekukan sel-sel yang sudah terpapar oleh virus. Gitu. Itu bisa dilakukan di beberapa puskesmas atau di rumah sakit. Kemudian pencegahan yang langkah terakhir itu adalah pencegahan yang tersier. Jadi bagaimana misalnya pasien sudah datang dengan gejala yang berat, kanker serviks stadium lanjut, kita masih bisa melakukan pencegahan adalah pencegahan jangan sampai dia menyebar ke organ-organ lain. Karena yang namanya kanker, walaupun dia dari leher rahim, dari bagian rahim, pada stadium yang sangat lanjut, dia bisa menyebar sampai ke yang jauh seperti otak. Gitu. Itu udah sangat amat penyebaran atau metastasisnya itu sudah sangat jauh. Berbahaya kalau sel-sel kanker atau sel-sel yang ganas itu menyebar ke otak. Kan sel-sel otak yang sehat pun akan mati. Lama-lama fungsi-fungsi dari otak itu akan berkurang dan sampai akhirnya terjadi kematian atau nekrosis di sel-sel otak. Itu yang amit-amit lah ya, itu yang stadium yang paling lanjut. Oke. Jadi pencegahannya begitu. Kalau tadi dok, yang untuk vaksin HPV itu sebenarnya bisa kita lakukan di rumah sakit atau seperti apa sih dok? Ada prosedurnya? Vaksin itu sampai saat ini masih dilakukan oleh dokter spesialis. Dan dokter spesialis kan bukan hanya di rumah sakit, bisa juga dilakukan di klinik tempat dokter spesialis bekerja. Pokoknya harus ada operatornya atau yang melakukan tindakan itu adalah dokter spesialis. Kenapa? Karena mungkin saja terjadi efek samping, reaksi-reaksi. Ya, sama saya analogikan lagi dengan vaksin 1-2 atau vaksin ketiga booster pada COVID gitu. Ada aja yang punya gejala demam gitu kan, tapi di pasien-pasien lain ada yang tidak bergejala. Ya, mungkin kalaupun bukan dokter spesialis, tapi ada tenaga kesehatan. Bukan hanya di rumah sakit, bisa di tempat bekerja praktik pribadi atau tempat praktik di klinik. Terus memang harganya bukan seperti obat generik namanya vaksin, karena itu produksinya juga masih belum massal. Jadi ya harus diinformasikan ke pasien bagaimana kesiapannya untuk melakukan vaksin. Oke, dok, ini kan kita udah hampir mau 30 menit dok ngobrol bareng. Boleh dong kasih closing statement, kenapa sih kayak masyarakat di Indonesia penting sekali harus melakukan pencegahan akan kanker serviks ini dok? Oke. Jadi kayak semacam take home message gitu ya. Oke. Jadi kalau kanker serviks, kenapa kita harus aware, kenapa kita harus waspada? Karena jelas pada kanker serviks stadium lanjut itu mengancam nyawa. Memang bukan seperti COVID yang mudah menyebar dia, tapi bahkan pada satu individu apabila kanker serviks itu tidak ditangani, tidak dideteksi atau tidak diatasi, tidak diberikan terapi, dia bisa sampai mengancam nyawa.
Belum lagi kita bicara pada saat proses perjalanan penyakit, kanker serviks itu sangat mengganggu. Jadi Hmm. ada penurunan quality of life. Ya bayangin aja pada wanita karir misalnya, dan Hmm. dia mengidap kanker serviks, akan sangat terganggu proses bekerja dia karena perdarahan yang berlebih, kemudian ada nyeri misalnya, Ya. lama-lama dengan perdarahan yang banyak itu dia jadi anemia, akhirnya Hmm. produktivitas dia di tempat bekerja juga berkurang, gitu. Jadi semuanya quality of life lah bisa berkurang. Karena itu sangat disarankan juga menghindari partner untuk berhubungan seksual itu lebih dari satu. Disarankan ya masih tetap dengan budaya Indonesia, Hmm. kalau bisa memang sudah dengan kondisi menikah kalau misalnya harus berhubungan seksual. Ya. Mungkin zaman sekarang dengan keterbukaan teknologi dan informasi tadi ya pesan-pesan seperti ini sebenarnya sudah banyak di mana-mana, tapi kembali lagi ke masing-masing individu bagaimana kesadarannya untuk tetap menjaga kesehatan. Kemudian ya apabila berhubungan seksual disarankan sih pakai kondom gitu ya, Yeah. untuk bersifatnya sih untuk berhubungan seksual yang lebih ke bukan sama pasangan. Bukan saya sarankan ya, Yeah. bukannya menyarankan, tapi ya kalau Yeah. bisa dihindari. Tapi kalau memang pada kondisi-kondisi tertentu gunakan kondom atau pelindung. Kemudian pemeriksaan IVA test tadi untuk sebagai deteksi dini, IVA test atau pap smear atau kolposcopy itu disarankan dilakukan rutin setiap 1 tahun sekali kalau memang punya kesempatan. Kemudian kalau misalnya tidak bisa 2-3 tahun sekali. Memang tidak bisa kita anggap remeh yang namanya kanker serviks ini karena angka paparan, angka tingkat pasien, jumlah pasiennya lumayan tinggi, dan angka kematiannya juga cukup tinggi yang disebabkan oleh kanker serviks. Terutama di region Asia ya, cukup tinggi memang angkanya. Indonesia bisa dibilang cukup tinggi. Dari survei terakhir itu Indonesia sampai nomor 3 atau nomor 4 tertinggi di Asia untuk angka kanker serviks. Oke, Dokter Jericho ini terima kasih banyak nih waktunya sudah Ya. mau berbagi soal kanker serviks.